aku juga akan mati mengikuti temanmu, Aldo. Siapa itu? Stop! Jangan ganggu aku! Aku minta maaf! Jangan ganggu aku! Aku tidak akan berhenti mengganggumu karena kamu sudah mengganggu kami. Kamu harus membayar itu. Anak-anak, untuk tugas akhir yang harus kalian selesaikan sebagai persyaratan lulus dari kampus ini, kalian harus melakukan sebuah tugas. Tugasnya adalah kalian cari dari buku mana saja mengenai sebuah sejarah. Cari sejarah yang belum terpecahkan dari dalam buku itu. Tugas kalian adalah untuk mencari jawaban dari sejarah yang belum terungkap. Sebagai mahasiswa jurusan sejarah, kalian wajib mengetahui proses bagaimana para ilmuwan mencari dan mengumpulkan fakta sejarah, lalu menulis semuanya di dalam buku. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya paham, Pak. Tapi untuk tema sejarahnya bebas kan, Pak? Maksudnya kita bisa memilih mulai dari sejarah perang, kerajaan, dan misteri gitu ya, Pak? Iya, bebas. Silahkan kalian cari buku, artikel, atau apapun itu di dunia ini yang sejarahnya belum terungkap seutuhnya. Hal ini juga akan menantang kalian dan bermanfaat ketika kalian kerja nanti. Kalian akan tahu sendiri gimana seorang ilmuwan sejarah mencari dan memecahkan rahasia sejarah. Baik, Pak. Saya akan mengungkap sejarah yang sangat menarik. Saya sangat siap. Ini tuh udah bidang saya banget, Pak. Wah, tugas ini sih memang untuk saya banget nih, Pak. Saya suka skeptis aja kalau baca buku sejarah gitu. Ini beneran atau enggak gitu sejarahnya. Saya merasa ingin membuktikan sendiri gitu. Beruntung banget sekarang dapat tugas seperti ini. Saya jadi merasa sangat bersemangat, Pak dosen. Sebagai penggemar sejarah supranatural, mungkin saya ingin menyelidiki hal yang berbau supranatural, Pak. Semakin mistis, semakin seru gitu. Kapan lagi bisa ketemu sama hantu kan ya? Aduh, Dani, jangan yang berbau mistis gitu deh. Indra perasa gua kalau yang berbau mistis gitu jadi nggak enak. Apalagi energi negatif gitu. Rasanya nggak enak banget ke badan. Lagi pula jangan bermain-main sama hal mistis. Nanti bisa kena batunya loh. Saya sih penggemar buku-buku bahasa sejarah. Sangat siap untuk menjalankan tugas ini, Pak. Saya penasaran banget sama sejarah-sejarah kuno, baik itu dari bahasa ataupun simbol yang bisa saya terjemahkan. Berasa main teka-teki gitu, Pak. Baiklah, karena ini tugasnya cukup rumit, kalian akan Bapak bentuk dalam kelompok. Satu kelompok akan berisikan 5 orang mahasiswa. Bapak sebut namanya ya. Kelompok 1 ada Ipi, Aldo, Dani, Sinta, dan Vira. Baik anak-anak, kelompok sudah dibentuk. Pesan Bapak sebelum kalian menjalankan tugas ini adalah, ingat ya, kalian harus berhati-hati. Karena tidak semua sejarah itu baik. Terkadang ada hal-hal mengerikan yang terjadi pada fakta sejarah. Saran Bapak, kalian ungkap saja sejarah-sejarah yang tidak beresiko kepada nyawa kalian. Pihak kampus juga tidak bertanggung jawab jika sesuatu terjadi pada kalian dalam menjalankan tugas ini. Sekali lagi Bapak ingatkan, jangan mencoba untuk memecahkan sejarah yang beresiko kepada nyawa kalian. Nyawa kalian lebih berharga daripada itu. Guys, sebagai mahasiswa sejarah, kita harus menemukan sesuatu benda yang bersejarah. Lu semua mau kan kalau kita bisa lulus dengan nilai yang baik jika menemukan benda yang bernilai bersejarah? Ya iya dong, setiap sejarah yang ditemukan manusia tentu harus ada bukti nyatanya. Gue sih masuk jurusan sejarah ini karena emang gue suka banget sama pelajaran sejarah. Berasa seru aja gitu, kayak lagi berpetualangan gitu deh. Berdasarkan buku yang gua baca, di perpustakaan yang berumur 5 abad ini menyimpan sesuatu yang misterius. Kita harus buktikan kebenaran itu. Jangan sampai berita ini hanya menjadi hoax belakang. Iya, gue juga setuju sama lu, Sin. Ini kan alasan kita datang ke tempat ini. Kalau gitu, tunggu apa lagi? Ayo semuanya, kita berpencar. Kita cari petunjuk apa saja di perpustakaan ini. Nanti kalau ada yang menemukan sesuatu, kasih tahu ya. Kita pecahkan semuanya sama-sama. Guys,
Kok gue ngerasa ada sesuatu yang aneh ya? Gak kayak biasanya loh. Gue merasakan ada energi negatif di tempat ini. Sebaiknya kita harus berhati-hati. Gue gak mau terjadi apa-apa sama kita hanya karena ingin mengungkap sebuah sejarah. Nyawa kita lebih penting guys. Gue minta kalau ada apa-apa kita langsung sudah aja ya. Tenang aja Pira, keberanian itu dibutuhkan untuk mengungkap fakta kebenaran. Itu apaan ya? Kayak ada sesuatu di dinding itu. Menarik sekali ini. Lihat, ada sesuatu di balik dinding ini. Sepertinya ruang rahasia. Cuma debu dan puing-puing. Apa yang lu harapin? Sebuah harta karun? Jangan ngarep deh. Lagian orang gila mana yang nyimpen harta karun di perpustakaan? Mana ini perpustakaan udah berumur 500 tahun begini? Pasti kalau ada harta karun udah ada lebih dulu orang yang mengambilnya sebelum kita kan? Tunggu, itu buku. Sepertinya sangat tua dan usang. Buku itu sepertinya berusia sama seperti perpustakaan ini. Sangat menarik. Tunggu apa lagi? Gaslah, gua pengen baca simbol dan bahasa di buku itu. Kayak gimana sih? Buku kuno seperti ini pasti memiliki nilai sejarah. Kita harus melihat isinya. Pasti sulit banget buat memahami isi buku itu. Secara kan buku itu usianya sekitar 500 tahun. Kalian tenang aja, ada Sinta, si ahli bahasa. Bahasa manapun akan gua coba pecahkan artinya. Kalian percayain aja semuanya ini sama gua. Hehehe. Guys, gue merasakan energi aneh dari buku itu. Mungkin kita sebaiknya berhati-hati. Jangan sampai salah mengambil tindakan. Gue takut terjadi apa-apa sama kita. Ini simbol apaan ya? Kok seumur hidup gue gak pernah ngeliat simbol beginian? Oh ini tuh simbol apa ya? Ini tuh simbol yang pernah gue baca dari buku kita di markas. Gue lupa lagi. Kenapa ya gue gak bawa aja semua buku gue di markas? Daripada lu berat-berat bawa buku sebanyak itu, mending lu bawa aja buku ini balik ke markas. Kita pecahin di sana. Bener kata si Aldo. Sebaiknya kita kembali aja ke markas. Kita ulik dan ungkap buku ini lebih jauh. Jangan di sini. Takutnya nanti ada satpam yang mergokin kita. Terus kita ditangkap dan nanti masuk penjara lagi. Gara-gara masuk properti seseorang tanpa izin. Aneh-aneh aja lu. Mana ada satpam yang jaga perpustakaan tua begini. Lagi pula perpustakaan ini kan letaknya di tengah hutan. Lagian juga orang gabut mana yang memiliki properti semacam ini. Ya udah, sebaiknya kita kembali ke markas. Takutnya keburu malam. Kita masih harus menempuh sekitar 3 jam perjalanan. Nanti kalau kemalaman di jalan mau gimana lu pada? Ini tulisan dalam bahasa kuno yang sangat jarang digunakan. Banyak sekali mantra di sini, tapi aku tidak tahu ini mantra apa. Dari banyak buku bahasa-bahasa kuno yang aku pelajari, aku sangat asing dengan mantra ini. Sepertinya belum pernah ada. Su, cat, to, lai, bong. Baca yang ini deh. Artinya tentang kekuatan besar. Ini sangat menarik. Siapa tahu kita bisa jadi punya kekuatan kayak superhero gitu. Hahaha. Guys, kok tiba-tiba gue jadi nggak yakin ya kita harus ngotak-ngatik buku ini. Apa kita udah ya aja tindakan kita ini? Gue takut ini bisa jadi sangat berbahaya untuk kita semua. Lu pada pernah kan nonton film horor yang menceritakan tentang buku-buku mistis begituan? Jangan-jangan buku ini adalah buku mistis yang di dalamnya ada roh jahat yang tersegel. Nanti kalau segel mistis itu terbuka, rohnya pada keluar, terus kita semua pada mati. Gimana? Gue setuju Aldo. Indra gue merasakan sesuatu yang buruk sejak di perpustakaan tua tadi. Rasanya tidak baik jika terus dilakukan. Seperti ada sesuatu yang jahat yang menunggu di balik buku itu. Please, untuk kali ini percaya sama gue. Kebenaran harus kita ungkap melalui apapun caranya, apapun resikonya. Kita harus ambil. Lagian ini jalan yang kita pilih kan. Jadi mahasiswa sejarah harus berani mengambil resiko kan, untuk mengungkapkan sejarah. Kita hanya coba satu mantra. Apa salahnya? Kita harus mengeksplorasi ini lebih jauh. Masa lu pada mau buang-buang waktu sih? Deadline dari tugas udah semakin mepet nih. Nanti nilai kita jadi kecil loh. Gue setuju sama Lupi. Jika kita ingin hati-hati, mungkin tidak akan ada masalah. Tapi kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Gue yang akan melindungi kalian deh, para cewek-cewek. Hehehe. Baiklah, jika suara yang setuju lebih banyak, apa boleh buat?
Namun bila sesuatu yang buruk itu terjadi, kita minta bantuan Ki Surya ya. Kita kan udah sering minta bantuan dia. Kalau ada makhluk-makhluk yang menempel begitu, dia juga udah sering berhasil kok mengusir makhluk itu sampai sekarang. Mereka berdebat untuk beberapa saat, namun akhirnya setuju untuk mencoba menerjemahkan lebih banyak mantra dengan hati-hati. Buku itu seakan memuaskan rasa penasaran mereka. Sepertinya kita harus kembali ke perpustakaan itu untuk membuktikan mantra-mantra ini. Apa kalian semua siap? Ini udah malam loh. Nggak besok aja. Lagian bahaya juga kita harus melewati hutan 3 jam perjalanan loh. Kalian semua mau pada nekat. Gila bener. Gimana ya? Karena udah terlanjur, tenang aja lah. Di sini kan ada 2 cowok. Nanti kita bawa alat perlindungan diri aja. Kita harus cepat-cepat menyelesaikan teka-teki dari buku ini. Lebih cepat lebih baik. Setelah kita memecahkan teka-teki ini kan, kita masih butuh waktu juga untuk bikin laporan penelitian. Takutnya malah nggak keburu nih. Gue setuju dong sama lu. Takutnya semakin lama kita memecahkan misteri buku ini, kita bakal kena deadline sama dosen. Kalau udah kena deadline, nilai kita semua jadi pada kecil nantinya. Oke gas, berlima kita gas. Apa kalian semua siap? Aduh, malam-malam begini perpustakaan ini kok jadi menyeramkan banget sih. Apalagi di luar sini seperti banyak makhluk yang sedang memperhatikan langkah kita dari tadi. Aduh. Menurut buku ini, kita harus mengucapkan mantra ini di ruang bawah tanah perpustakaan. Itulah alasannya kita pergi ke ruang bawah tanah ini. Sepertinya itu cara untuk membuka sesuatu yang tersimpan di sini. Pi, udah Pi, yuk kita pulang aja. Di ruang bawah tanah ini auranya negatif, sangat-sangat kuat. Gua nggak enak badan. Gila aja sih, udah sejauh ini masa mau balik lagi? Rugi dong. Udah percaya aja sama gua. Ayo kita mulai. Gua baca mantranya. Inleu nyak nyik nyak nyok nyak nyok nyak nyok econg hong cai. Dengan kekuatan ini, aku memanggil kekuatan gelap yang terkunci di dalam buku ini. Ipih, udah, hentikan. Ini nggak bener. Kita nggak tahu apa yang sedang kita hadapi di sini. Gila, bisa begini sih, serem banget. Udah, Pih, jangan disebut lagi. Kita balik aja lah. Ayo balik. Lu nggak inget kata Pak dosen? Jangan coba memecahkan sejarah yang bisa mengancam nyawa kita. Sebaiknya kita baca buku lagi dan cari sejarah lain yang bisa kita pecahkan untuk tugas kuliah akhir ini. Ada sesuatu yang datang. Aku bisa merasakannya. Sesuatu yang sangat buruk. Enggak, jangan kemari. Pergi. Aku minta maaf telah mengganggu kalian semua. Ayo semuanya, kita pergi. Kita tidak boleh ada di sini. Ini bukan tempat kita. Please, percaya sama gua. Semuanya, kita harus pergi dari sini sekarang. Tempat ini mulai terasa aneh. Ayo cepat pergi, sebelum semuanya terlambat. Gue setuju sama Aldo dan Vira. Ipi, ayo kita cari sejarah lain aja. Masih banyak sejarah lain yang bisa kita pecahkan. Jangan pilih sejarah yang mengerikan seperti ini. Semuanya sudah terlambat. Kita sudah masuk terlalu dalam. Selesaikan apa yang sudah kita mulai. Lagian juga kita nggak punya waktu lagi buat mencari sejarah lain. Sesaat setelah Ipih selesai melafalkan mantra, udara di sekitar mereka berubah dingin dan gelap. Tiba-tiba, bayangan-bayangan mulai bergerak di sekeliling mereka. Dan suara-suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Mereka merasa ada kehadiran yang mengerikan di dalam ruangan tersebut. Ini apaan? Kenapa bisa jadi begini? Pixie ini mah beneran kekuatan jahat yang terkunci. Kita telah membuat kesalahan. Kita membuka segel buku kuno tersebut. Gimana caranya kita kembali? Hah? Apaan itu? Ada apa, Pira? Kok gua nggak lihat apa-apa sih? Iya, apaan sih? Kok gue nggak lihat apa-apa ya? Itu gede banget, gila, serem. Jangan sakiti saya. Enggak. Jangan sakiti aku. Udah, aku minta maaf. Aku minta maaf sudah mengusikmu. Jangan. Aldo, lu kenapa, Dok? Tolongin Aldo semuanya. Ayo cepat. Ayo, kita harus cepat pergi dari sini sebelum sesuatu yang jahat itu menyerang kita semua. Cepat! Aldo sudah tidak ada. Enggak, ini enggak nyata kan?
Ini cuma mimpi kan? Gak mungkin, ini semua cuma mimpi. Bilang sama gua, ini cuma mimpi. Ipi, ini semua gara-gara lu, Pi. Lu harus tanggung jawab. Lu kan yang udah baca mantra itu. Kok salah gua sih? Ini kan udah keputusan bersama. Kok cuma jadi nyalahin gua sih? Udah, gak patut kita menyalahkan satu sama lain. Kalian gak kasihan sama si Aldo? Dia meninggal gara-gara ini. Kita harus menghormati dia dengan cara tidak menyalahkan satu sama lain. Apa yang terjadi pada Aldo ya? Di rumah sakit tadi, setelah divisum, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi ekspresi ketakutan di wajahnya begitu nyata saat di perpustakaan. Tiba-tiba saja, dia sudah pergi meninggalkan kita. Apa yang sebenarnya terjadi sama dia saat di ruang bawah tanah perpustakaan tua itu? Dia seperti berlari menghindari sesuatu yang mencoba mendekatinya. Vira, apakah kau bisa merasakan sesuatu saat Aldo mengalami hal tersebut? Sebenarnya gue melihat banyak sekali bayangan mengerikan yang menyerangnya. Bayangan itu seperti menyimpan dendam yang sangat dalam. Gua pun gak tahu kenapa bayangan itu tiba-tiba saja menyerang si Aldo. Sialan lu setan. Kenapa random banget sih lu? Kenapa lu ngincer si Aldo? Kenapa lu gak ngincer gua aja? Gua rela mengorbankan diri gua untuk teman gua sendiri. Ipih, kita harus segera menyelesaikan ini, Pih. Ini karena mantranya. Ini semua salah gua. Gua yang memulai semua ini. Gua yang mengucapkan mantra itu. Bodoh sekali gua. Berani-beraninya bermain dengan kegelapan seperti ini. Jika kalian bertanya, mengapa setan itu mengincar Aldo? Itu tidak ada alasannya. Sebenarnya para roh jahat itu akan membunuh kita satu persatu. Kita hanya tinggal menunggu waktu saja. Itu terjadi kepada kita. Kita harus mencari bantuan sebelum semuanya terlambat. Kita tidak boleh menghadapi ini semua sendirian. Ini semua sudah di luar kendali kita. Kita harus berhenti melakukan ini sebelum nyawa kita semua terancam. Sebelum kita melakukan itu, sebaiknya beri waktu untuk kita berkabung, untuk mengenang kepergian Aldo terlebih dahulu. Gua tahu ini memang mendesak, dimana kita harus segera mencari jawaban dari semua masalah ini. Tapi gua minta beri kita waktu sebentar saja untuk mengenang kepergian Aldo. 1 hari saja, please. Gua setuju itu, walaupun resikonya adalah nyawa kita. Gua nggak mau tidak ada yang berdoa untuk kematian Aldo. Kita butuh waktu untuk merenungkan ini masing-masing dan berdoa kepada Aldo. Semoga dia tenang di alam sana. Sebaiknya nanti kita bicarakan hal ini lagi. Ketakutan dan kebingungan menyelimuti mereka. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Kita itu bodoh banget sih. Kenapa kita melakukan hal bodoh itu? Pak dosen kan dari awal sudah mengingatkan kita untuk tidak mengungkap sejarah yang beresiko kepada nyawa kita. Tapi kenapa kita nekat melakukan itu? Sudah, berhenti, jangan teror aku. Aku mohon, aku minta maaf. Jangan kau ambil nyawa dari salah satu kami. Kami mohon, kami tidak berniat mengganggu kalian. Kau juga akan mati mengikuti temanmu Aldo. Siapa itu? Stop! Jangan ganggu aku. Aku minta maaf. Jangan ganggu aku. Aku tidak akan berhenti mengganggumu karena kamu sudah mengganggu kami. Kamu harus membayar itu. 31 Mei 2024. Hari ini adalah hari yang tidak akan pernah bisa kami lupakan. Salah satu teman kami bernama Aldo meninggal akibat bermain dengan buku kuno yang kami temukan di sebuah perpustakaan tua di tengah hutan. Perpustakaan itu berusia sekitar 500 tahun. Bodohnya kami bermain dengan sesuatu yang jahat tersebut. Dani. Hah? Siapa itu? Aku dari perpustakaan tua itu loh. Masa lupa? Yuk kita main. Berhenti! Jangan ganggu aku! Aku tidak ingin melihatmu lagi! Pergi sana! Astagfirullahaladzim! Mama! Dani, kau tidak akan bisa tidur dengan nyenyak setelah mengaktifkan buku kutukan itu, Dani. Tolong! Segera berhenti! Aku mohon berhenti! Bayangan di cermin itu bukan aku. Setiap kali aku melihat,
ada sesuatu lain di sana. Sejak kejadian itu, sepertinya banyak sekali yang menggangguku. Ini tidak bisa dibiarkan. Sial! Aku mendengar suara-suara memanggil namaku tiap malam. Seperti ada yang mengawasiku terus-menerus. Kita harus segera mengambil tindakan. Sudah cukup kita berkabung. Aldo, kematianmu tidak akan sia-sia. Kami akan menyelesaikan semua ini semua. Semua ini salahku. Aku tidak tahu akan menjadi seperti ini. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya. Gua akan melakukan apapun untuk menghentikan itu, meski harus mengorbankan nyawa gua sekalipun. Gua siap bertanggung jawab. Kita butuh seseorang yang paham tentang hal ini. Mungkin Ki Surya bisa membantu. Kita harus menemui dia sebelum semuanya terlambat. Ayo kita pergi ke rumah Ki Surya sekarang juga. Permisi Ki Surya, maaf mengganggu malam-malam gini. Ada sesuatu mendesak yang harus kami selesaikan. Intinya, kami butuh bantuan Anda. Kami menemukan buku kuno yang mungkin berusia 500 tahun dengan mantra gelap di dalamnya. Bodohnya, kami memecahkan mantra itu dengan mengucapkan mantranya. Satu teman kami telah meninggal dan kami tidak tahu bagaimana cara menghentikan kutukan ini, Ki Surya. Sebentar, biar Aki cek dulu ini buku apa. Kalian tidak seharusnya mengotak-atik hal seperti ini. Kalian tahu, para leluhurku bilang bahwa dahulu kala para dukun seringkali melakukan ritual-ritual aneh dengan sebuah buku. Banyak sekali hal yang mengerikan dan buku tersebut menjadi saksi bisu atas kejadian itu. Pada intinya, buku-buku kuno seringkali menyimpan kekuatan yang tidak bisa kita pahami. Di mana kalian mendapatkan buku itu? Buku ini kami dapatkan di perpustakaan tua yang ada di tengah hutan, Ki. Di sana kami juga merasakan kehadiran roh-roh jahat setelah menghafalkan mantranya. Indraku yang sangat peka bisa merasakan hal itu. Kami tidak tahu dari mana roh itu berasal. Ki Surya, tolong bantu kami. Kejadian ini telah membuat satu teman kami, si Aldo, meninggal. Aku ingin menembus kesalahanku dengan menghentikan kutukan yang dikeluarkan dari buku ini, Ki. Baiklah kalau begitu. Jika ada mantra yang mengaktifkan kutukan dari buku itu, maka sudah ada pula mantra yang bisa kita gunakan menonaktifkan buku itu. Itulah hukum supranatural. Kita harus segera melakukan ritual pengusiran malam ini juga di perpustakaan tua itu. Kalian harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Ritual ini tidak akan mudah dan sangat berbahaya, bahkan bisa mengancam nyawa kita semua. Karena Ki Surya sendiri tidak tahu kutukan sebesar apa yang tersimpan dalam buku kuno ini. Mengingat usia buku ini lebih tua dari usia Aki sendiri. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang juga. Baiklah nak, ritual akan segera Ki Surya mulai. Tugas kalian adalah kalian harus tetap fokus dan jangan biarkan ketakutan menguasai. Kita akan mengusir roh-roh ini kembali ke tempat asalnya. Apa yang akan terjadi pada kita nantinya, Ki? Apakah kita akan baik-baik saja? Aku tidak mau ada korban lagi, Ki. Kumohon, jikapun harus ada yang mengorbankan nyawanya nanti, aku rela untuk mengorbankannya. Roh-roh akan muncul dan mereka akan mencoba menghentikan kita untuk menggagalkan ritual. Sebab mereka tidak akan sudi jika harus kembali terkunci di dalam buku kuno itu. Itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan bagi diri mereka. Tapi kita harus mengusir mereka dan mengurung mereka kembali agar kalian aman. Kita tidak punya pilihan lain. Kohen nagai pageng engen paiha pageng motor supai. Suara-suara bisikan mulai terdengar lebih keras dan bayangan mulai muncul lebih jelas. Semua orang merasa ketakutan, tapi mereka tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan ini semua. Mereka datang. Aku bisa melihat mereka. Kita harus bagaimana ini? Mereka pasti akan menyerang kita. Semuanya tetap fokus dan ikutin arahan dari Ki Surya. Jangan terpisah. Kita harus tetap bersama-sama. Jika kita melanggar arahan dia, nyawa kita bisa terancam. Tung ting tang ting tung tung ting tang ting tung ting tung tang ting tung. Kembali ke tempat asalmu. Kami memerintahkanmu. Kembalilah. Ini bukan alammu. Jangan ganggu kami. Kita harus bertahan. Kita bisa mengatasinya. Ini semua demi Aldo. Kita pasti bisa. Ayo, ikuti Aki mengucap mantra ini. Tung ting tang ting tong. Tung ting tang ting tong. Tang tang tung ting tang tong.
Tan tan tung, tin tang tung. Ritual hampir selesai. Jangan menyerah. Kita hampir berhasil. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku harus menebus kesalahanku. Kita bisa melakukannya. Jangan biarkan mereka menghentikan kita. Roh-roh sudah kembali ke tempat asalnya. Kita sudah berhasil. Ki Surya sudah tidak merasakan keberadaan roh-roh jahat itu lagi. Mereka semua sudah kembali terkunci di dalam buku kuno itu. Terima kasih banyak Ki Surya, Anda menyelamatkan kami. Tanpa Anda, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saja kami akan mengalami nasib yang sama seperti Aldo. Tapi kita tidak boleh melupakan kejadian ini. Kita harus memastikan hal ini tidak terulang lagi. Aku tidak akan pernah berbicara tentang malam ini lagi. Ini terlalu mengerikan. Buku ini harus disegel selamanya. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mengalami hal yang sama. Cukup kita saja yang mengalami hal mengerikan semacam ini. Ini adalah peringatan pahit untuk kita semua. Kita harus mengunci dan menyegelnya dengan peringatan keras agar tidak ada yang membukanya lagi. Letakkan saja buku ini dalam ruangan bawah tanah. Lalu kita berikan peringatan agar tidak ada yang membuka ruangan bawah tanah ini lagi. Sudah selesai. Tidak ada yang bisa membukanya lagi. Semua sudah disegel dengan aman. Semua kenangan buruk itu terkunci di dalam sana. Jangan sampai ada yang membukanya lagi dan melakukan hal bodoh seperti kita. Mudah-mudahan ini akhir dari semuanya. Semoga tidak ada yang menemukan buku ini lagi. Kita harus menjaga agar rahasia ini tetap tersembunyi. Jangan biarkan siapapun tahu. Bayangan-bayangan itu, semoga mereka tidak pernah kembali. Aku berharap ini adalah akhir dari mimpi buruk kita.